Selamat hari Minggu semuanya. Bulan ini kita akan memulai satu tema yang baru, yaitu bicara tentang bagaimana Bapa kita bisa dipermuliakan. To my Father's glory. Dan bulan ini kita sama-sama akan belajar dari buku Yohanes, dan terutama dari buku Yohanes 15, di mana tema ini berasal. Saya ingin mengajak kita semua sama-sama untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan Engkau dalam masa pandemi ini. Bantu supaya kami terus senantiasa bergantung kepada Engkau. Bantu Engkau segarkan senantiasa hubungan kami dengan Engkau maupun hubungan kami dengan saudara-saudari. Biarlah Tuhan pada bulan ini, apapun yang kami lakukan, baik melalui tantangan dalam hidup maupun Tuhan dari apapun yang kami lakukan, itu bisa mempermuliakan Engkau. Terima kasih sertai hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berikan tema saya bulan ini yaitu berbuah banyak. Kenapa? Karena itulah tujuan kenapa kita ada di sini. Nggak ada namanya kita manusia ada di dunia ini atau kita dipanggil untuk pengikut Yesus hanya secara kebetulan. Nggak ada. Tuhan panggil kita supaya kita bisa berbuah banyak. Dari mana kita bisa tahu itu? Jelas, dari awal buku Kejadian. Senantiasa Tuhan waktu panggil, bahkan Adam Hawa dia ingin mereka bisa multiply. Waktu dia panggil Abraham sama, mau supaya bisa multiply. Berbuah banyak, itu adalah keinginan dari Tuhan. Dan kalau kita lihat dari tema kita yang diambil dari buku Yohanes 15 di ayat yang ke-8. Saya bacakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sangat jelas ya, apalagi kita di sini pengikut Yesus atau murid-murid Yesus. Kita tahu alasan kenapa kita jadi murid Yesus. Karena Tuhan kasih kita satu purpose yang sangat jelas. Yaitu berbuah banyak. Tuhan mau kita menjadi kontributor. Bukan cuma jadi consumer, cuma mengkonsumsi. Dan sangat jelas di 8 ayat berikut, yaitu di ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan sendiri yang memilih kamu dan saya. Tuhan sendiri yang sudah menetapkan. Dia sendiri yang sudah memilih kita siapa manusianya, dan dia sendiri kemudian akan pilihkan tempat di mana dia mau kita bisa berbuah banyak. Sama dengan Abraham. Dia pilih orangnya, kemudian dia tempatkan dia ke tanah perjanjian. Tempat yang dia sendiri nggak tahu. Dari Abraham keturunannya, kemudian sampai anak Yakub 12 orang. Tapi mereka kemudian dibawa ke Mesir. Mereka pikir mungkin hidup mereka kemudian akan di Mesir. Tidak. 400 tahun sesudah itu Tuhan bawa mereka ke tanah perjanjian. Tuhan gak pernah namanya secara kebetulan memilih orang. Gak ada. Buku Kisah 17 katakan Tuhan menetapkan bahkan batas-batas kediaman orang. Di keluarga mana dilahirkan. Kalau hari ini kamu dan saya ada di Indonesia, Tuhan punya rancangan itu. Dan jangan kita ambil itu sebagai satu kebetulan, karena Tuhan punya rancangan dan dia sudah menetapkan itu. Dan ada 3 gambaran yang sangat jelas yang Yesus sengaja mau berikan kepada murid-muridnya supaya mereka mengerti kalau nanti setelah dia pergi, apa keinginan daripada Tuhan bagi setiap daripada mereka. Yaitu satu adalah Bapa sebagai pengusahanya atau pemilik kebun anggur. Kemudian dia sendiri, Yesus sendiri sebagai pokok anggurnya. Dan yang ketiga, yaitu kita, pengikut dia adalah disebut carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Dan ada 3 poin yang saya ingin bicarakan. Di mana dalam hubungan kita dengan Bapa di sorga, Bapa di sorga ingin kita bisa contribute atau kontribusi. Yang kedua kita akan bahas adalah bagaimana Yesus sebagai pokok anggur itu, dia ingin kita bisa punya
connection. Koneksi dengan dia. Dan yang ketiga, sebagai ranting yang akhirnya berbuah banyak itu. Tuhan katakan, saya ingin kamu punya contentment, kepuasan, kesukacitaan yang hanya bisa datang dari Tuhan ketika kita bisa berbuah banyak. Dan kita akan bahas satu demi satu. Kita akan bahas yang pertama, bagaimana kita di sini bisa mengerti hati Bapa yang begitu mengkontribusi banyak bagi kita, dan bagaimana kita sendiri diharapkan untuk bisa mengkontribusi juga kepada banyak orang. Kebun anggur ada supaya betul-betul bisa mengkontribusi di mana buah-buahnya bisa memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Jadi saya mau kita bisa tahu bahwa ini adalah hati Tuhan. Tuhan ingin kalau dia pilih kamu sebagai pengikut dia atau murid dia, Tuhan ingin kamu bisa juga memberikan diri kamu kepada banyak orang. Di Yohanes 15 ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini sangat jelas ya, bahwa Tuhan itu adalah pengusahanya atau tukang kebunnya. Dan saking sayangnya dia kepada kita, dan dia tahu bahwa alasan kamu ada adalah bukan untuk diri kamu aja sendiri. Yaitu untuk supaya bisa berkontribusi, berbuah banyak. Anggur adalah salah satu buah yang kita lihat manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau kita makan secara fresh, itu bisa juga. Kalau dikeringkan bisa juga, jadi resin juga. Bisa dijadikan kue. Bijinya kalau misalnya dipres bisa jadi minyak. Bahkan kalau misalnya dicampurkan bisa menjadi satu properti yang baru, yaitu cuka ataupun wine ya, atau anggur, minuman anggur yang mahal, yang begitu luar biasa. Bahkan daunnya sendiri pun bisa dikonsumsi. Jadi kalau kita lihat manfaatnya sangat banyak. Dan saya mau kita tahu bahwa Tuhan sendiri dari awalnya sudah merancangkan. Nggak ada namanya kebetulan, nggak ada satu tanaman pun yang kebetulan. Tapi alasan kenapa Yesus memilih ini menjadi cerita yang dia mau ceritakan pada murid-muridnya. Karena ada hal yang dia ingin murid-muridnya bisa mengerti. Dia bisa aja pilih tanaman jagung. Tapi bukan itu ceritanya. Yang diceritakan adalah tentang kebun anggur. Di mana Bapak sendiri adalah pengusahanya, Yesus adalah pokoknya, dan kamu dan saya adalah ranting-rantingnya. Mengapa ini penting? Supaya kita tahu bahwa kalau kita baca perjanjian lama, Tuhan bahkan menyebut bangsa pilihan dia itu adalah sebagai kebun anggurnya. Kalau kita baca di Ulangan 11 ayat 10 dikatakan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kuairi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Tuhan bilang tempat kamu bukan di Mesir. Tempat kamu adalah satu tanah yang bergunung-gunung dan lembah. Dan di sanalah dia akan tempatkan kebun anggurnya. Dan dia sendiri yang akan mengairi dan menjaga itu. Ini bukan kebetulan. Bulan lalu kita belajar tentang buku Yesaya. Waktu saya mempelajari buku Yesaya, itu membuat saya makin tertarik untuk mempelajari tentang anggur dan kebun anggur. Dan sangat menarik. Banyak dari kita di sini karena besar di Indonesia yang bukan terkenal karena anggurnya, kita mungkin baca cerita ini kita cuma pikir ya ini anggur lah, kebun anggur. Tapi kita kehilangan banyak sekali makna yang murid-murid Yesus atau orang-orang yang hidup di tempat itu mengerti. Makanya murid Yesus ceritakan ini, mereka mengerti akan hal itu. Saya mau mengajak kita semua hari ini bisa melihat bagaimana hati Tuhan. Kenapa dia khusus menempatkan kita di satu tempat tertentu? Karena dia punya maksud yang baik untuk kita. Yesaya 5, saya mau bacakan di ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasih di sini adalah Tuhan.
Dan kebun anggur adalah bangsa Israel. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kenapa sengaja dikatakan ini di lereng bukit? Karena itulah tempat terbaik untuk kebun anggur bisa hidup dan bisa berbuah. Kebun anggur itu tidak suka di tempat yang datar. Yang kalau ada air yang kemudian jadi becek, nggak akan bisa menghasilkan buah anggur yang baik. Kebun anggur paling baik itu di lereng bukit. Kenapa? Alasannya apa? Karena di lereng bukitlah itu terjadi drainase yang terbaik. Di mana akar daripada pohon anggur itu bisa tetap mendapatkan air, tetapi juga airnya tidak membuat kubangan di sana, sehingga anggur itu tidak bisa bernafas. Ada hal yang juga sangat penting, di mana kebun anggur itu hadapnya kemana, matahari di mana, terutama waktu di musim dingin, itu sangat penting. Karena arah matahari itu ke kebun anggur itu juga sangat penting. Dan bagaimana slope atau lereng daripada bukit itu juga sangat penting. Jadi Tuhan nggak pernah menempatkan kita sembarangan. Karena kita di sini adalah kebun anggur Dia. Nggak pernah Tuhan tempatkan bangsa Israel sembarangan. Ada maksud Dia di balik itu. Kemudian di ayat berikutnya dari Yesaya 5, yaitu ayat 2 dikatakan, yang mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Waktu saya baca ini, saya kemudian Google dan saya mulai mempelajari kenapa ini cangkul, baru buang batu-batunya, baru ditanam. Karena common sense-nya saya dari pertanian yang saya tahu adalah orang biasanya kalau punya ladang, tanah dibuang dulu batu-batunya, baru kemudian dicangkul, baru ditanam. Nah, step-step ini ada pentingnya. Mengapa? Karena khusus untuk kebun anggur sangat dibutuhkan namanya batu-batuan atau kerikil. Kalau kita tahu, kita lihat gambar di sini, ini adalah Bordeaux di Prancis yang sangat terkenal akan hasil buah anggurnya, kualitas yang terbaik yang ada. Mengapa tempat ini terkenal? Orang hari ini bilang karena anggurnya. Sebenarnya tempat ini terkenal karena kerikil-kerikil dia. Di tanah di Bordeaux ini sangat banyak sekali kerikil. Dia terkenal karena pebbles atau gravelnya ini. Ini adalah tempat terbaik untuk anggur bisa tumbuh. Harus ada bebatuan. Jadi si pengusaha kebun anggur ini tahu persis bahwa kalau anggur ini mau kemudian bisa hasilkan buah yang terbaik, harus bukan cuma tanah soil yang biasa, tetapi harus ada bebatuan. Maka yang dilakukan adalah dia mencangkul lebih dahulu. Waktu dia cangkul, dia baru bisa lihat ada bebatuan nggak di dalamnya. Nggak mau terlalu banyak batu sampai anggur nggak bisa tumbuh, tapi juga harus ada batunya, nggak bisa cuma tanah saja. Kemudian dia mulai bersihkan, dia mulai buang batu-batu. Kalau dia lihat ada batu yang pas, dia akan biarkan. Kalau nggak, dia mulai buang-buang batunya, baru kemudian pokok anggur itu ditanam di sana. Saya kasih tahu bedanya di mana. Kalau ternyata hanya tanah saja tidak ada batu, maka ini sifat dari anggur, pohon anggur. Maka dia itu akan nyaman, kemudian dia akan sibuk menghasilkan daun-daunan. Sehingga daun-daunnya jadi rame. Memang betul, jadinya cantik kelihatan. Saya pernah dulu berada di kebun anggur di Afrika Selatan. Saya tanya, kenapa nggak dibiarkan supaya banyak daunnya? Ya banyak daunnya sih kelihatan cantik. Tapi banyak hama dan penyakit bisa datang karena itu. Justru sengaja pohon anggur itu tidak boleh begitu banyak daunnya. Perlu ada daun tapi tidak perlu begitu banyak. Yang terjadi kalau ada kerikil, batu kerikil itu, maka pokok anggur itu kemudian akan dipaksa untuk kemudian menghasilkan dirinya untuk bisa survive. Dan dia untuk bisa survive, dia mulai menghasilkan keturunan-keturunannya. Mulai menghasilkan buah-buah lagi supaya makin banyak. Makanya bukan hanya kuantitas tapi kualitas terbaiklah yang akan terjadi. Ini sebabnya. Jadi kadang-kadang kalau ada kerikil dalam hidup kita dan Tuhan tempatkan kita tempat itu, jangan kita kemudian pikir, waduh kok Tuhan kejam. Enggak. Karena Tuhan ingin kita bisa mengkontribusi lebih lagi. Tuhan nggak mau kita mempunyai mental hanya konsum,
Tetapi Tuhan mau kita bisa mengkontribut. Lihat hati Bapa yang begitu peduli sehingga dia mau bisa dari kita keluar hal-hal yang terbaik. Kemudian di ayat 3 dan 4. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adili antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Tuhan yang digambarkan sebagai kekasih itu, yang begitu mengasihi kebun anggur yang ditaruh di tempat di lereng bukit dan tempat tanah yang bebatuan, yang betul-betul dia pastikan bisa supaya yang terbaik untuk kebun anggur itu, mengatakan aku beri yang terbaik, apalagi yang saya bisa lakukan lebih lagi. Yang tentu bagi kita pembaca buku Yesaya 5, katakan nggak ada lagi karena kita tahu Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tapi bayangkan di sini, ini kebun anggur yang begitu dikasihi oleh Tuhan, yang disebut sebagai kekasih dia. Dia rancang dengan baik, dia pikirkan dengan baik, dia cangkul, bahkan dia buang satu demi satu batu supaya betul-betul bisa tadi yang terbaik. Malah yang terjadi buahnya buah yang asam. Tuhan nggak pernah mengasihi kita setengah-setengah. Tuhan senantiasa berikan yang terbaik kepada kamu dan saya. Pertanyaan sekarang, buah jenis apa yang kita hasilkan? Ada progresi daripada buah yang kita bisa baca di buku Yohanes 15, yaitu dari tidak ada buah, kemudian berbuah, kemudian berbuah lebih banyak dan berbuah banyak. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ini yang tidak berbuah dan ada yang berbuah. Kemudian di ayat 5-nya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Sekarang bukan hanya berbuah, tapi berbuah banyak. Di ayat 8-nya dia bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada progression di sini. Nah, saya mau tanya saudara-saudara di sini, Anda ada di mana? Di antara progresi ini. Tidak berbuah? Berbuah, buahnya apa? Buah yang baik atau buah yang asam? Dan kemudian hari ini makin banyak berbuah? Atau tidak? Karena ini adalah keinginan Tuhan. Dan Tuhan bilang, ketika kamu berbuah banyak, Bapa di surga dimuliakan dan kamu adalah benar-benar murid saya. Ada sangat menarik ya. Karena dia bilang kalau ada ranting yang tidak menghasilkan buah, dia potong. Kelihatannya kejam, tapi bukan. Dia potong. Sama dengan kamu dan saya. Kalau ada dosa atau hal-hal yang tidak baik, buah yang tidak baik, potong. Tidak menghasilkan buah, potong. Tetapi yang menarik lagi, dia bilang, dia juga memotong, menggunting, yang juga berbuah. Nah ini yang sering membuat orang Kristen protes. Gua ini udah baik sama Tuhan, gua sekarang udah menghasilkan buah, tapi kenapa hidup saya begini? Kok deritanya banyak, kok kayaknya banyak pergumulan, banyak cobaan. Saya mau saudara-saudari tahu, kalau Anda mengerti di sini, sama seperti murid Yesus mengerti. Waktu mereka lagi ngalamin itu, mereka mengerti cerita ini, ingat cerita ini. Iya saya berbuah, tetapi justru supaya bisa lebih berbuah lebih banyak. Bapa di surga sengaja memotong saya lebih lagi. Ada hal yang mungkin baik dari hidup kamu. Tapi untuk supaya bisa menghasilkan kualitas lebih baik, Tuhan sengaja memotong lagi. Supaya bisa ada kuantitas juga lebih baik, Tuhan sengaja memotong. Karena dia persis tahu apa yang terbaik untuk kamu dan saya. Pertanyaannya, maukah saudara-saudari membiarkan Tuhan untuk pruning kita, membentuk kita lebih lagi. Supaya kita bisa betul-betul menghasilkan buah yang lebih lagi. Kalau kita lihat, kalau kita tanya kepada ranting itu, sakit nggak? Dia akan bilang sakit. Tapi kalau ditanya, tapi kamu butuhkan itu nggak? Dia akan bilang saya butuhkan itu. Karena itulah saya dipruning dan dibentuk oleh Bapa saya. Yang kedua adalah koneksi. Di mana Yesus katakan dia adalah pokok. Dan ranting dengan pokok itu perlu ada koneksinya. Bahkan dia sebut, akulah pokok anggur yang benar. Di Yohanes 15 ayat 1.
Kenapa Yesus harus sengaja bilang, akulah pokok anggur yang benar? Karena kalau dia bicara kepada bangsa Israel, mereka akan pikir, kan kita sendiri bangsa Israel adalah pokok anggurnya. Tanah di mana kita berada, Tuhan katakan di perjanjian lama adalah kebun anggurnya. Kenapa sekarang Yesus, kamu berani bilang, kamu adalah pokok anggur yang benar itu? Ini kalau orang lain dengar bisa dihajar Yesus ini. Tapi Yesus sengaja mau kasih poin kepada mereka untuk katakan, selama ini memang betul Tuhan mengusahakan itu, Tuhan memberikan kamu tempat, kamu ada tanahnya namanya tanah Israel. Sampai hari ini bangsa Israel sangat bangga dengan tanah itu. Dan selayaknya mereka perlu bangga untuk itu. Tapi Yesus mau bilang, aku sebenarnya adalah pokok anggur yang benar. Jangan kamu menjadikan tempat tinggal kamu di tanah yang hanya sementara itu. Tapi jadikanlah aku menjadi tempat tinggal kamu untuk selama-lamanya. Tuhan ingin mereka untuk bisa menjadikan dia menjadi tempat tinggal mereka. Tidak heran kalau kita baca di ayat berikutnya, di ayat 4 dari Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ia dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. 11 kali Tuhan bicara hanya di dalam 11 ayat ini. Dia bilang tetap tinggal dalam saya. Bangsa Israel memang sudah tinggal di tanah mereka. Tapi Tuhan Yesus mulai membuat mereka mengerti. Tempat tinggal kamu sebenarnya adalah di dalam saya. Makanya dia bilang sayalah pokok dan kamu rantingnya. Enggak mungkin ranting dengan sendirinya bisa hidup. Ranting itu harus tetap tinggal di mana? Di dalam pokoknya. Kalau ranting itu tidak tinggal, dia akan mati. Jadi apa? Kalau mati, diapain? Dia hanya dibuang dan dibakar. Bahkan nggak bisa dipakai untuk ranting pokok anggur. Nggak bisa dipakai bahkan untuk bahan bangunan. Nggak bisa, nggak ada gunanya sama sekali. Jadi kamu dan saya mengerti, Yesus mau katakan ini, kalau kamu sendiri di sini tidak tinggal di dalam saya, kamu itu tidak ada gunanya sama sekali. Bukan berarti kita di sini jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa buat apa-apa, bukan. Yang dia katakan adalah kamu tidak bisa lakukan hal yang saya sendiri mau kamu lakukan dalam masa hidup kamu ini. Itulah yang dikatakan. Jadi sangat penting kita tahu bahwa Tuhan tidak ada cara lain bagi kita selain daripada kita tetap tinggal dalam Yesus. Kamu mungkin dengan saya tinggal di Jakarta, kamu mungkin ada di rumahnya. Tapi sangat penting untuk kita tahu bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Harus ada union. Satu persatuan. Ranting kalau pisah dikit aja udah gak bisa. Dia gak bisa dapat makanan. Hidupnya gak bisa dia dapat. Karena hidup itu ada di dalam pokok. Gak bisa. Walaupun jaraknya ada berpisah 1 milimeter saja. Tetap dia gak bisa hidup. Dia harus lengket. Dia harus united. Baru dia bisa dapatkan hidupnya, yaitu dari pokok itu. Itulah hubungan yang Yesus ingin dengan kita. Bahkan kita tahu ya berkali-kali di Alkitab memakai bukan hubungan antara kita dan Yesus hanya pokok dan ranting ya, tapi juga kata hubungan antara suami dan istri, mempelai, pengantin itu sendiri. Di mana suami dan istri united menjadi satu. Tapi setelah mereka menjadi satu atau union saja itu nggak cukup. Harus ada terjadi communion. Harus ada terjadi hubungan yang terus menerus, yang dibina, yang dipupuk. Yang harus terjadi dalam kesehariannya. Sama seperti hubungan suami dengan istri. Nggak bisa cuma kita bersatu dalam pernikahan. Tapi harus ada sehari-harinya kita terus terjadi communion. Di mana kita betul-betul bisa saling berbagi. Kita harus pupuk itu. Dan itu adalah hubungan yang Yesus sendiri inginkan. Antara kita sendiri dengan dia. Sangat menarik. Di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan bagaimana hal praktis hubungan kita dengan Yesus.
Di ayat 3 katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi secara praktisnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kita butuh firman Tuhan. Dan bahkan dia bilang ketika kamu dalam hubungan yang begitu dengan saya, doa kamu juga saya akan jawab. Ini luar biasa. Kemudian di ayat 9 dia bilang, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kemudian di ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dari mana saya bisa tahu saya punya satu communion dengan Tuhan Yesus? Jika saya itu taat kepada perintahnya. Dan dia bilang motivasi kamu taat bukan karena kamu merasa terpaksa. Karena kamu takut, bukan. Tapi karena you love him. Karena kamu mengasihi dia. Jadi saya tanya saudara-saudari, kamu taat hari ini? Kamu pergi memuridkan orang? Karena kamu mau diberkati, karena kamu takut nanti ada terjadi musibah pada kamu? Atau karena kamu mengasihi Yesus? Ranting begitu membutuhkan pokok. Karena dia tahu tanpa itu dia nggak bisa hidup. Sebegitu jugalah Tuhan ingin kamu menginginkan firman-Nya, menginginkan hubungan dengan dia di mana dia menjawab doa kamu juga. Kamu bisa komunikasi dengan dia. Tapi juga kamu menuruti perintah-Nya karena kamu mengasihi dia. Di ayat-ayat ini sangat menarik ya. Saya lihat bagaimana kalau kita tinggal diam, kita tinggal dalam Yesus, ada banyak sekali kegunaannya. Kegunaan yang terjadi adalah kita sendiri akhirnya bisa berbuah banyak dan kita bisa mengasihi orang-orang sekeliling kita. Saya mau kita tahu ya, buah anggur itu tidak pernah cuma solo atau sendiri. Selalu buah anggur itu di dalam klaster. Kalau kamu lihat ya, kalau kamu lihat pernah lihat gambar dari kebun anggur, gak ada namanya hasilnya buah cuma satu, gak. Itu selalu klaster, berkerumun sama-sama. Begitu juga, Tuhan inginkan buah yang kita hasilkan bukan untuk diri kamu saja sendiri. Tapi bisa untuk kegunaannya untuk banyak orang juga. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tetap di dalam saya, apa yang terjadi? Kamu pasti akan mengasihi saya dan kamu juga akan mengasihi sesama kamu. Nggak ada namanya solo Christian. Nggak ada. Yang ada adalah Kristen yang senantiasa akan ada saudara-saudari di sekelilingnya. Kamu tahu nggak? Pernah kamu lihat seberapa beratnya itu hasil buah anggur? Itu satu klaster itu bisa beratnya 10 sampai 15 kilo. Dan biasanya kalau udah panen yang angkat itu harus 2 orang. Biasanya dia pakai pole ya. Kemudian digantung. Karena berat 15 kilo. Satu klaster itu. Dan begitulah harusnya Tuhan ingin terkoneksinya kita dengan dia. Dan juga terkoneksinya kamu dengan satu sama lain. Yang terakhir saya mau bicara adalah tentang kepuasan, contentment itu. Saya mau bacakan di Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan padamu, kata Yesus, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Alasan kenapa Tuhan perintahkan itu kepada kamu dan saya, bukan supaya membuat hidup kita makin beban, bukan. Bukan supaya kita jadi punya satu hal lagi untuk kita kerjakan, lakukan, tugas lagi yang jadi beban, bukan. Tapi tujuannya untuk menjadi sukacita kamu. Kenapa itu jadi sukacita? Saya bisa lihat ya ketika saya berbuah dan berbuah banyak. Saya bisa lihat itu mempermuliakan Tuhan. Dan bukan hanya itu juga membuat saya semakin yakin akan panggilan saya sebagai murid Yesus.
Dan waktu saya lihat hidup orang bisa berubah, ada sukacita yang uang nggak bisa beli, ada sukacita hal apapun nggak bisa beli. Dan sukacita inilah yang Yesus maksudkan. Saya mau menutup ini dengan satu cerita yang kita tahu, yaitu di buku Imamat 19 ayat 9. Ini adalah perintah Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dia juga katakan hal yang sama berkali-kali di buku Ulangan 24. Dia juga katakan hal yang sama. Kenapa Tuhan sengaja katakan itu? Karena dia nggak pernah mau mengusahakan kebun anggur hanya supaya berbuah banyak saja. Tapi dia mau supaya itu bisa menjadi sukacita bagi orang-orang yang memerlukan. Orang-orang miskin, janda-janda itu juga. Kita tahu ceritanya satu hari ada seseorang namanya Boas. Dia sendiri mempunyai kebun anggur itu. Dan dia tahu ada seseorang yang namanya Ruth, janda. Dan dia bilang kepada pekerjanya, tolong kamu, kalau sudah kamu lagi ambil hasilnya, kamu sisakan itu. Kenapa? Karena dia ingat perintah Tuhan di buku Imamat. Dan Ulangan 24 yang katakan, kenapa kamu harus lakukan, karena kamu harus tahu dari mana kamu berasalnya sebelumnya. Kamu itu budak dulu sebelumnya. Dan sekarang kalau kamu bisa berada di mana kamu berada hari ini, ingat, itu karena Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ruth seorang janda. Setelah semua tuai yang diambil, dia pergi ke kebun anggur Boas dan dia mengambil hasil buah. Yang ada yang jatuh, nggak dibiarkan. Bahkan Boas sengaja membiarkan tepi-tepi daripada ranting anggur itu. Buahnya tetap ada di sana sehingga Ruth bisa mengambil itu. Dan kamu tahu, akhirnya kita tahu cerita ini cerita romantis yang luar biasa. Boas dengan Ruth menikah, mereka punya anak Obed. Obed punya anak lagi namanya Jesse yang akhirnya menjadi ayah dari Daud. Dan kemudian inilah dari sana keturunan di mana Yesus berada. Saya mau kamu dan saya tahu, Tuhan mau kita berbuah banyak bukan supaya hanya glory kemuliaan datang ke kita. Tuhan mau kita bisa berbuah banyak supaya orang-orang yang memerlukan, orang yang gak kenal Tuhan, orang yang selama ini lapar akan kebenaran, orang yang selama ini gak pernah kenal Tuhan Yesus, akhirnya juga bisa mengambil bagian dari itu. Kita gak pernah bisa tahu apakah hasilnya satu hari keturunan Yesus akan berasal dari sana atau tidak. Kita gak akan tahu apakah hasil buah itu satu hari akan menghasilkan orang yang bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Kita gak bisa tahu. Tapi saya mengajak saudara-saudari di sini, mari berbuah banyak. Dan biarkanlah buah itu seberapa kecilnya kelihatan buah itu. Walaupun cuma ada tepinya kita sisakan. Tetap aja itu bisa mempengaruhi banyak orang. Bulan ini mari kita semua di sini kembali refleksi akan seberapa berbuahnya kita. Dan mari kita mengajak satu sama lain untuk bisa berbuah banyak. Supaya Bapa bisa dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih. Bagaimana Engkau menempatkan kami. Bagaimana Engkau menjaga kami seperti kebun anggur Engkau. Dan bukan hanya kami hanya seperti kebun anggur yang biasa. Tapi Engkau ingin kami menjadi kebun anggur yang bisa menghasilkan. Yang bahkan bisa memberikan dampak yang luar biasa pada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Bahwa hidup kami bermakna. Terima kasih karena tidak ada kita di sini adalah kebetulan. Membantu supaya kita bisa hasilkan buah yang banyak. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.